Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis-hadis baginda Rasulullah SAW tentang keutamaan bulan Ramadan. Ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Setelah baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang puasa dan tarawih, beliau menganjurkan agar kita menunaikan ibadah fardu dan ibadah sunnah. Pahala mengamalkan satu sunnah pada bulan Ramadan sama dengan pahala beramal wajib di luar bulan Ramadan. Pahala menunaikan satu amalan wajib pada bulan Ramadan sama dengan pahala menunaikan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Berkenaan dengan hal ini, kita hendaknya memikirkan keadaan ibadah kita. Dalam bulan keberkahan ini, hendaknya kita berpikir sejauh manakah perhatian kita dalam menyempurnakan kewajiban dan menambah amalan sunnah. Perhatian kita terhadap amalan fardu saat ini adalah demikian. Kebanyakan di antara kita meneruskan tidur setelah sahur sehingga mengqada salat subuh, setidak-tidaknya tertinggal salat berjamaah. Seolah-olah itu cara kita mensyukuri makan sahur. Ibadah wajib yang sangat perlu diperhatikan malah kita qada atau paling tidak kita kurangi. Padahal para ulama berpendapat bahwa sholat tanpa berjamaah adalah suatu kekurangan. Bahkan baginda Nabi SAW bersabda bahwa seolah-olah tidak sah sholat mereka yang tinggal di sekitar masjid kecuali dikerjakan di dalam masjid. Tertulis di dalam kitab Masyaril Haq bahwa barang siapa sholat tidak berjamaah tanpa uzur, kewajiban sholatnya sudah terpenuhi, namun ia tidak mendapatkan pahala sholatnya. Demikian juga dengan sholat maghrib. Biasanya ketika itu orang sedang sibuk berbuka puasa, sehingga seringkali banyak orang yang tertinggal rakaat pertama atau takbir pertama. Mengenai sholat isya, karena ingin mendapatkan fadilah mengerjakan sholat tarawih, banyak yang mengerjakannya sebelum waktunya. Demikianlah amalan kita pada bulan Ramadan. Karena ingin menunaikan satu amalan wajib, kita menyanyiakan 3 amalan wajib lainnya. Inilah yang paling sering terjadi. Sedangkan sholat zuhur, karena tidur sebelum zuhur atau qailulah, kita tertinggal sholat berjamaah zuhur. Begitu juga dengan sholat asar, karena sibuk persiapan makanan untuk berbuka, kita tertinggal sholat berjamaah asar. Itulah yang semestinya kita pikirkan, sejauh manakah kita menunaikan kewajiban-kewajiban pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jika yang wajib saja begitu sulit untuk diamalkan, bagaimana yang sunnah dapat diamalkan? Sholat isyraq dan duha pada bulan Ramadan sering kita tinggalkan karena tidur. Apalagi sholat awabin, karena sibuk berbuka dan khawatir dengan sholat tarawih yang panjang, akhirnya sholat awabin ditinggalkan. Waktu sholat tahajud kita juga habis karena digunakan untuk sahur. Apabila demikian, kapankah ada kesempatan untuk melakukan sholat sunnah? Semua ini terjadi karena orang-orang tidak perhatikan atau tidak ingin mengamalkannya. Sebuah syair berbunyi, jika tidak ada kemauan, beribu-ribu alasan dapat engkau bukakan. Namun demikian, betapa banyak hamba Allah Subhanahu wa taala sempat memanfaatkan kesempatan yang amat bernilai ini. Alhamdulillah. Itulah amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diamal ya. Amin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya 3 menit lumayan. Waalaikumsalam. Kisah keberanian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud kaum muslimin sedikit mengalami kekalahan. Sebab utama adalah karena ada satu perintah baginda Rasulullah SAW yang tidak diamalkan. Sebagaimana telah dikisahkan dalam bab ke-1, kisah kedua. Ketika itu kaum muslimin telah dikepung oleh kaum kafir dari 4 penjuru, sehingga banyak kaum muslimin yang gugur syahid dan sebagian ada yang melarikan diri. Sedangkan baginda Nabi SAW terkepung oleh musuh-musuh kafir. Lalu mereka mengumumkan bahwa baginda Nabi SAW telah gugur. Berita ini membuat para sahabat radhiyallahu anhum panik. Oleh karena itu banyak sahabat yang melarikan diri dan berpencar ke sana kemari. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bercerita, ketika orang-orang kafir mengepung kaum muslimin, aku tidak melihat baginda Rasulullah SAW. Aku segera mencari beliau di antara orang-orang yang masih hidup, tapi aku tidak menemukannya. Lalu aku mencari di antara jenazah para syuhada,
Di sana pun aku tidak menemukannya. Aku berkata dalam hati, tidak mungkin baginda Nabi SAW lari dari pertempuran. Mungkin karena perbuatan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada kami, sehingga Dia mengangkat kekasihnya ke langit. Sekarang tidak ada cara lain yang lebih baik kecuali menghunus pedang masuk ke dalam kepungan orang-orang kafir, sehingga aku syahid. Aku terus bertempur sehingga satu jalan terbuka di tengah kepungan itu. Saat itulah aku melihat baginda Rasulullah SAW, bukan main gembira hatiku. Aku yakin Allah SWT melindungi kekasihnya dengan para malaikat. Aku segera menjumpai beliau dan berdiri di sisinya. Tiba-tiba muncul sekelompok pasukan kaum kafir untuk menyerang baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Wahai Ali, hadapilah mereka." Aku pun langsung menghadapi mereka seorang diri, sehingga sebagian mereka melarikan diri dan yang lainnya dapat dibunuh. Lalu datang pasukan kedua menyerang baginda Rasulullah SAW. Beliau memberi isyarat kepadaku agar menyerang mereka, maka kuhadapi mereka seorang diri. Setelah itu malaikat Jibril alaihissalam datang memuji keberanian dan pembelaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mengenai hal ini baginda Rasulullah SAW bersabda, "Innahu minni wa ana minhu." Sesungguhnya Ali adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian dari Ali. Maksudnya adalah hubungan yang sangat dekat antara baginda Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Malaikat Jibril alaihissalam pun berkata, "Wa ana minkum." Aku adalah bagian dari kalian berdua. Mari kita Qurratul Uyun. Faidah, lihatlah betapa keberaniannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ia seorang diri brengsek ke tengah sekelompok pasukan kaum kafir setelah tidak menemukan baginda Rasulullah SAW. Dari satu sisi terlihat bagaimana ketulusan cintanya terhadap baginda Rasulullah SAW. Di sisi lain ia mencontohkan bagaimana keberanian yang sempurna. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.